manasik haji. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Tak lupa pula yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, ning-ning, calon jamaah haji 2023. Semoga semuanya diberi kelancaran untuk berangkat ya. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan manasik haji ke berapa nih? Ketiga ya? Keempat. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged istiqomah mengikuti manasik haji yang diadakan oleh MWCNU Kejayan. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit mengawali dari MWCNU, matur nuwun ingkang agung atas rawuhipun, dan kami berharap dengan sungguh-sungguh para hadirin, para hadirat betul-betul menyimak apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan oleh Romo Kiai Haji Musyafa. Karena bimbingan ini merupakan hal yang inti. Sedikit pengalaman nggih, ngapunten, sedikit cerita. Kula haji tahun 2017. Menawi wonten sing haji ya alhamdulillah. Kula haji 2017 nggih sami nderekaken bimbingan MWCNU Kejayan. Malah kula sakderenge 2013 kados Cak Hafid niki bantu-bantu nyediakaken kopi, nyediakaken bakso, nyediakan munjukan. Alhamdulillah 2017 dalam dipanggil untuk berangkat haji. Pengalaman kula saestu engkang sering terjadi niku banyak tiang-tiang yang tidak mengikuti manasik niku kebingungan di sana. Kebingungan. Apalagi seandainya hajinya ngapunten mandiri, tidak mengikuti KPIH. Saya bahkan pas waktu teng mriko pas mandiri niku nun sewu kula niki hanya cerita pengalaman ya, ngapunten, hanya cerita pengalaman. Kebetulan pas waktu niku kula nderek KPIH An-Nahdiyah. Dalem ditunjuk menjadi ketua rombongan. Wonten ketua regu, wonten ketua rombongan. Ketua rombongan niku napa niku menghandle sekitar 40 orang. Ketua regu menghandle di bawahnya ketua rombongan 10, berarti 10. Ketua rombongan niku memimpin 4 ketua regu, dan 4 ketua regu niki memimpin 10 orang. Menawi mangke ada yang jadi ketua regu atau ketua rombongan, saestu niati kelawan ikhlas. Saestu niati kelawan ikhlas. Berat sekali menjadi ketua rombongan kali ketua regu. Saestu niku. Lan malih sumpami wonten sing boten bagus, pun gampang-gampang nyeneni, pun gampang-gampang dukani. Mboten hanya teng ketua regu ten sinten mawon. Lah niki kekurangan kita ketika haji niku ada di situ. Bersosial. Ngapunten kula niku sedikit napa nggih? Hati ini terenyuh, sedih ketika mengantri bis. Bis kan antri teng mriku gratis. Bis niku wonten namanya bis warna oranye niku nggih. Teng hotel niku lek badhe teng Masjidil Haram niku antri. Ngapunten ya sedikit membuka pengalaman. Niku antrine menawi pas badhe jamaah, lek pas badhe berangkat saking hotel teng masjid aman. Tapi pas badhe wangsul dugi Masjidil Haram menuju hotel, antrine berjubel. Rebutan. Dan kula niku mirisnya napa? Sing nem-nem niki mboten purun ngalah kali sing sepuh, sing kiat-kiat niki mboten purun ngalah kali sing lemah-lemah. Niki kalau nyontolong betul-betul dihindari pas waktu haji, betul-betul ditoto niate. Saestu niki kan termasuk salah satu bentuk menyakiti orang-orang yang lemah. Nggih sing sabar, ngantri niku sing sabar. Nggih semua jamaah sing wonten niku pengen ndang-ndang ke hotel. Saestu capek. Napa maneh pas saking umroh nggih.
Jenengan melampai umroh kan Tanim rumiyin. Tanim mantun niku teng Masjidil Haram melakukan tawaf 7 kali, melakukan sa'i 7 kali. Ndang-ndang pengen geletak kan. Ndang-ndang pengen tilem-tileman ada di istirahat ada di hotel. Cuma yang jadi masalah niki rebutan teng bis niki. Rata-rata sing damel kursi roda niki ketinggalan. Niki gak iso nyerobot-nyerobot yo saged kala-kali sing kuat-kuat niki. Lah kula nyuwun tulung menawi wonten tiang-tiang sing lemah disiaken kalau bisa ditulung. Salah satu kula yang betul-betul tersanjung pas waktu umroh niku adalah ketua PCNU Kiai Haji Imron Mutamakin. Dari perjalanan haji yang kula lampahi, kula mboten menduga kalau yang terberat adalah kelakuan di Musdalifah. Kula memikirkan awalnya niku awalnya memikirkan yang terberat itu adalah balang jumroh karena sering kasus meninggal ketika antri balang jumroh. Ternyata wonten teng Musdalifah. Kula antri teng Musdalifah niku nggih mulai jam 7 Isya kan saking Arafah terus teng Musdalifah sampai jam 6 pagi mboten mangan niki. Mboten mangan niki. Kenapa? Karena kula ingin napa sing didhawuhaken kali para yai, sing gampang ngalah urusan dunya Dik pas waktu haji. Sing gampang ngalah urusan dunya pas waktu haji. Sehingga pas waktu wonten sing tiyang sepuh, nggih monggo Bu, monggo jenengan rumiyin. Sampai jam 6 pagi kula ngantri wonten Musdalifah. Baru saya tahu di belakang saya itu ternyata ada Kiai Haji Imron dengan membawa jamaahnya pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Ternyata pas waktu niku sakit yang kursi roda. Sehingga banyak pas waktu itu jamaah dari Pasuruan nggih, terutama KPH mencoba untuk memblokade jalan, membuka jalan. Masih pong apa yang dilakukan Kiai Haji Imron? Ngangkat jamaah niku digendong. Kursi roda nu diangkat digendong kali Kiai Imron. Munggah teng bisnis. Lah niki yang sering dilupakan oleh jamaah haji. Ini yang terutama ibadah karena ini kita menyangkut tentang keabsahan ibadah, tapi tentang kemabruran ibadah. Haji mabrur itu semuanya. Lek terus yang musafa haji sing boten bercampur kali dosa. Niki sedikit pengalaman nggih, ngapunten. Niki kula keranten menceritakan niki khawatir jenengan di mriku mboten hanya fokusnya di ibadah. Tetap wajib fokus di ibadah, tapi nggih harus juga diingat masalah interaksi dan sosial dengan sesama jamaah haji. Napa maneh kali petugas sewu. Petugas di mriku nu kuwereng-kereng. Petugas teng Indonesia niki. Sampeyan dipisui itu biasa. Sampeyan dipisui keranten mboten nurut ngoten niku biasa. Niku pun bales. Abot niki nggih. Nusuk abot jenengan kondisi capek ngantri tutuk mriku dipisui kali petugas jamaah haji. Lek kowe Pagar Nusa ditantang gelut temenan kali Pagar Nusa niki wonten ketua Pagar Nusa Kejayaan. Pak Ali Mustofa nih. Lah niku nyuwun tolong dihindari betul nih. Betul-betul dihindari. Nggih mungkin niku mawon sedikit pengalaman yang saged kula ceritakan. Tapi ingkang pasti kula harap betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa, terutama tentang masalah ubudiyah atau tentang masalah kelakuan haji. Dungaaken pindah kados Cak Hafid, kados ingkang membantu niki segera juga berangkat haji. Nggih. Nggih mongkon niku mawon kersane mboten dalu-dalu, mangke kejelasane sebetulnya banyak yang ingin kami sampaikan tentang pengalaman-pengalaman saya tahun 2017 niku, tapi nggih paling penting itu adalah tentang masalah ubudiyah. Dalam sebelum kita mulai acaranya, monggo kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Musyafa. Pada beliau kami semangat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wa mursalin wa syahada wasalakin wa alafin ulama ilamin yang jami siddiqin walidayna usulina jami usuli hadil jamaah.
Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pengalaman itu penting sangat aja. Menawi teng Mas Nabil sewaktu-waktu disampaikan lagi. Sambil nunggu Mbak jamaah yang lain datang. Penting sekali. Sebab gak ada kitabnya itu. Gak ada kitabnya. Kalau dasarnya ada. Seperti tadi nolong orang. Kanjeng Nabi dawuh Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong orang yang mau menolong orang lain. Penting, ada kalau dasarnya. Tapi prakteknya, kenyataannya, pengalaman di sana itu beda-beda dengan di sini gitu. Barangkali pengalaman teman-teman yang lain, kalau ada kesempatan sambil nunggu datangnya jamaah yang lain sambil disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri data min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi wa saddid lisani ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin hadirat calon jamaah haji, sekarang kita sampai pada nomor 22. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf. Kemarin saya contohkan ke sampean, setelah sampai di Jeddah, zaman itu melakukan sunat-sunat ikhram di sana ya. Mandi ikhram, pakai wangi-wangian, sholat sunat ikhram, terus naik bis, ya toh? Setelah bis akan berangkat sampai niat umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Sejak itu kalau sudah niat begitu tuh samanya itu haram melakukan 10 yang telah diharamkan kepada orang ikhram yang telah diterangkan kemarin. Dan itu barangkali masih ada yang dimuskilkan, dipersilakan sepanjang ngaji ini tanyakan. Nah setelah itu sampean berangkat sudah ke Mekah ya toh? Itu ceritanya. Sampai di perjalanan ini setelah niat itu sama disunatkan baca talbiyah itu. Terus jalan sampai di Mekah sama diturunkan di maktab ya, meletakkan koper-koper. Saya ulang-ulang ini biar sampean nggak bingung. Setelah itu setelah di maktab sama istirahat cukup, ambil wudu, terus berangkat ke masjid. Setelah di masjid masuk Masjidil Haram, tawaf. Itu namanya tawafnya umroh. Rukun umroh. Sekarang ini akan membahas tawaf. Pertama diterangkan di sini macam-macamnya tawaf. Tawaf itu ada 5 macam. Satu tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru datang di Mekah dalam ihram haji. Ini berarti kalau zaman haji tamattu kan ini ya contohkan aja tamattu, umroh dulu ya. Berarti tawaf pertama kali bukan tawaf kudum, tapi tawaf umroh seperti yang akan saya ceritakan nanti ini ya. Terus nomor 2 tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini yaitu tawaf rukun haji yang dilaksanakan setelah melakukan wukuf dan sunnahnya dilakukan setelah melempar jumroh akobah dan cukur atau gunting rambut. Ini kalau dijelaskan melenjat-melenjat. Ceritanya kemarin ya cerita wukuf di Arafah tanggal 9 ya. Terus kata Mas tadi itu ke Muzdalifah malam harinya itu. Jadi wukuf ya dari tanggal 9 lingsir serngingi sampai malam. Ba'da Isya berangkat ke Muzdalifah. Kembali lagi ke barat. Di Muzdalifah nginep sebentar terus berangkat lagi. Ke Mina, ya ke Mina, ke barat gitu. Naik bis lagi atau jalan.
yang diceritakan oleh Mas Anu tadi, kalau gak jalan itu naik mobil ya naik bis. Dan kalau jadi ketua, kalau gak jadi ketua sama naik bis ya sudah selesai. Kalau jadi ketua kan karena renangani anak-anak buahnya, apalagi nolong orang lain lagi. Gitu. Paham ya? Berangkat sudah ke Mina, sampai di Mina malam tanggal 10 itu. Ya, kadang sampainya di sana sebelum subuh, ada yang subuh. Kalau seperti Mas Nabil tadi jam 6 masih di Muzdalifah ya, sekitar jam 7 jam 8 sampai di Muzdalifah di Mina. Terus di Mina balang jumroh Aqobah 7 kali. Jumroh yang paling barat sendiri Aqobah 7 kali. Yang bagus batunya ngambil di Muzdalifah. Katanya orang kuno itu, kalau dulu kan jarang orang kopiah putih sebelum haji. Dan nanti kalau setelah haji pakai kopiah putih itu pantas katanya. Itu seterusnya. Dari hikmahnya kalau ambil batu lempar jumrah Aqobah itu ngambil dari Muzdalifah gitu. Ada saja orang kuno itu. Kalau sekarang belum haji sudah pakai kopiah haji ya teman-teman. Nah, begitu ada pembahasan. Nah, setelah balang jumrah Aqobah ini Seman bisa itu nanti ada keterangan ke Mekah tawaf ifadah. Itu namanya tawafnya haji. Nanti akan saya contohkan lagi biar berulang-ulang. Di tawaf ifadah namanya. Jadi tawafnya haji ini ya, setelah lempar jumrah Aqobah. Jadi kalau langsung dari setelah jumrah Aqobah itu tanggal 10. Tapi katanya ceritanya kalau tawaf ifadah tanggal 10 itu padat sekali. Padat sekali. Ada kawan saya itu wajib itu penuh betul gitu loh. Tempuh. Kalau yang bahkan sepuh-sepuh jangan. Dari pagi selesai jam 10 gitu. Lagi jalan sendiri ke sana, nggak ikut bis UNH. Nanti diterangkan lagi. Terus nomor 3 tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan pada waktu akan berangkat meninggalkan Mekah bagi orang yang haji atau lainnya. Ini tawaf wada, ini tawaf pamit wada itu. Jadi kalau selesai semua, kalau zaman saya contohkan ke Makkah dulu, sudah akan berangkat ke Madinah, sudah akan meninggalkan Mekah. Sebab kalau sudah ke Madinah, nggak kembali lagi ke Mekah, terus pulang dari Madinah. Jadi tawaf wada. Yang ke Madinah dulu, setelah Madinah Mekah, setelah Mekah pulang, ya tawaf wada sama saja. Hanya kalau yang ke Mekah dulu setelah wada masih ke Madinah. Kalau yang ke Madinah dulu terus ke Mekah, tawaf wadanya langsung pulang. Oh, tawaf wada ini hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama hukumnya sunnah. Tapi ikut yang wajib saja. Kecuali ada uzur ya, eman-eman. Dulu waktu saya haji itu ada yang uzur sakit. Dari maktab ke Haram jauh. Ya sudah saya suruh ikut yang sunat ini saja. Karena masyarakat dia itu akan datang. Apa itu tawaf wada? Terus tawaf umroh. Nah ini tawaf umroh yang tadi dicontohkan ini. Ya setelah dari Jeddah niat ihram umroh ke Mekah, ke maktab turun masjid, tawaf umroh. Ah ya, ini tawaf umroh ini adalah rukunnya umroh yang kedua. Rukun yang pertama niat di Jeddah itu, yang waktu di atas masjid masjid di atas bis mau akan berangkat itu, mau akan berangkat ke Mekah. Terus tawaf sunat. Nah, tawaf sunat ini Pak bukan tawaf umroh, juga bukan tawaf haji. Zaman sewaktu-waktu ke masjid mau jamaah apa tawaf dulu, tawaf sunat gitu loh. Apa setelah jamaah sama akan pulang tawaf dulu, gitu loh. Tawaf itu gak ada, setelah tawaf gak usah sa'i, orang tawaf aja tawaf sunat, gitu loh. Juga tawaf wada ini gak usah sa'i, gak usah sa'i. Kadang orang keliru paham, kadang pokoknya setelah tawaf sa'i. Akhirnya kesel gak pernah tawaf.
Kalau tawaf wada gak usah sa'i, yang ada sa'inya itu tawaf umroh sama tawaf ifadah, tawaf haji gitu. Sudah, nah ini cara tawaf. Cara tawaf. Pertama-tama kita berdiri menghadap lurus ke arah Hajar Aswad. Hajar Aswad, ini umpama ini Ka'bah ya. Ka'bah itu mesagi 4 gini. Hajar Aswad itu di pojok sini, pojok timur selatan sini. Tapi perasaan zaman gak mesti di sini. Kadang perasaan zaman di sini, ya. Di sini, kadang perasaannya di sini karena bingung. Ada orang banyak yang bingung daripada yang nggak bingung. Saya 2 kali ada di sini terus aja Aswad terasa. Sebenarnya di sini, gitu. Jadi harus berdiri di sini, lurus pada Hajar Aswad. Itu caranya. Terusannya lurus kepada dengan menjadikan Hajar Aswad lurus kepada bahu kanan apabila mungkin. Jadi kalau dulu ada garisnya nih Hajar Aswad di bawah gini ya, tekelnya itu marmernya itu kuning gitu, coklat kuning di sana terus. Lampung ya, Lampung. Kalau ada anunya enak, kaki langsung diinjakkan gitu. Tapi itu ya lebih enak juga, pokoknya perasaannya lurus ya sudah. Gitu. Sunat ya di itu bau yang kanan diluruskan ke Hajar Aswad. Terus pada saat lurus itu niat nawaitu an atufa bihadzal baiti lillahi ta'ala. Ya, nawaitu an atufa bihadzal baiti lillahi ta'ala. Maknanya niat ingsun tawaf teng Baitullah ini. Saya tawaf di Baitullah ini. Monggo sareng merah do lanyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa bihadzal baiti lillahi ta'ala. Niat ingsun tawaf teng Baitullah ini lillahi ta'ala. Terus baca bismillah ya Allah akbar. Jadi niatnya duluan terus baca bismillah ya Allah akbar. Sunat baca bismillah Allah akbar, bukan seperti sholat. Nanti sama dikira seperti sholat. Allah akbarnya niat di dalam hati, bukan begitu. Jadi niat dulu terus bismillah ya Allah akbar. Sambil isyarah begini ya. Isyarah ke Hajar Aswad. Umpama bareng ya gak apa-apa ya. Umpama bareng niatnya dengan bismillah Allah akbar ya gak apa-apa, tapi gak harus bareng ini. Gak seperti sholat. Kalau sholat dengan niat dengan Allah akbar kan harus bareng. Ya gitu. Kalau ini gak harus bareng. Pokoknya waktu menghadap pada Hajar Aswad itu. Untuk selain tawafnya haji dan atau umroh, oh ya apa ini? Kemudian niat, saya ulang dari depan. Kemudian niat untuk selain tawafnya haji dan umroh. Maksudnya harus niat tawaf itu kalau tawafnya itu bukan tawaf haji, bukan tawafnya umroh. Yang saya contohkan tadi kan tawafnya umroh, ini yang contohkan ya, itu gak usah niat. Niatnya tawafnya umroh itu sudah ikut pada niatnya umroh, gitu. Kan ya, gitu. Sama dengan sujud sholat, rukuk sholat, nggak usah niat sujud sudah di dalam sholat itu, karena sujudnya itu sudah masuk pada niatnya sholat usholi fardhon isya'i. Gitu. Lain kalau zaman itu sujud syukur, sujud tilawah harus niat pada waktu akan sujud. Gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi untuk tawaf haji dan tawaf umroh tidak diwajibkan nih. Kalau umpama niat ya Pak, ya nggak apa-apa, nggak membatalkan. Jangan bingung ya. Hanya nggak diwajibkan. Selanjutnya mencucup Hajar Aswad bila mungkin. Ya kalau sekarang ini terusannya itu. Dan apabila tidak mungkin seperti di musim haji sekarang,
Musim haji sekarang kitab ini ditulis itu tahun 94 ini. 93 mungkin ya. 93 94. Dulu sudah sulit nyium hajar aswad itu. Apalagi sekarang hajinya sengaja sekarang antri tahun 94 gak usah antri langsung. Saya 89 itu kalau bayar dulu itu malah dapat kortingan lebih murah itu dulu. Saya 89 itu hajinya 5.300.000. Itu kalau bayar dulu, saya bayar dulu bulan pertama 3 bulan dalam anunya itu dapat kortingan 150.000. Banyak 150.000 itu dulu. Orang gajinya 5 juta. Sekarang nggak ada, sama saja. Sekalipun 10 tahun lebih dulu bayar sama, nggak ada. Sudah, maka cukup dengan isyarat dengan tangan, lalu menyucup tangan tersebut. Nah, makanya tadi diangkat isyarat. Ya, isyarat ini ngangkat gini nih, isyarat ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai ganti nyucup langsung kepada Hajar Aswad. Gitu maksudnya. Jadi tangan isyarat ke Hajar Aswad, terus tangan ini dicucup. Gitu. Itu sebagai ganti nyucup Hajar Aswad. Hukumnya sunat. Jadi zaman sekalipun nggak gini ya nggak apa-apa. Nyucup Hajar Aswadnya juga sunat. Gantinya juga sunat. Kemudian berjalan dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Nah, ya, maksudnya kan berdiri di sini atau kan jalan gini. Mutarnya gini. Kiri badan ada menghadap kepada Ka'bah. Gitu. Memang nggak ada orang tua jalan ke sini, nggak ada. Ke sini semua itu. Gitu. Perlu diingat bahwa dalam tawaf jangan sampai anggota badan kita masuk dalam lingkaran Ka'bah, termasuk Hijr Ismail. Hijr Ismail ini Pak, ini Ka'bah ya. Terus di sini ada pelengkungan tembok gitu. Itu Hijr Ismail namanya. Hijr Ismail itu termasuk hukum Ka'bah. Gitu. Gak boleh sampean tawaf lewat yang sini, nggak boleh. Lewat sini tangannya nggak boleh. Di atasnya Hijr Ismail. Karena temboknya Hijr Ismail itu hukum Ka'bah, termasuk Ka'bah itu. Jadi berarti tangan sampean masuk ke Ka'bah. Hijr Ismail itu temboknya sekian, enak kalau jalan sampai gini tangan. Kalau nggak ngerti sampai gini, sampai sot-kelosotan. Kalau nggak ngerti, tapi mengakibatkan nggak sah. Terus dan syadarwan, maksudnya pondasi Ka'bah. Nah, pondasi Ka'bah ini gede Pak. Ka'bah ya, ntar sekian tinggi, guys. Gini, miring gini, pondasinya gini. Ini sampean jangan tangannya di atasnya gini. Pondasi Ka'bah ini termasuk Ka'bah ini. Berarti awang-awangnya ke atas ini Ka'bah. Gitu. Jadi kalau sampean ngena ke temboknya Ka'bah gini, berarti tangan sampean masuk ke Ka'bah. Gitu. Tanya ya. Jadi Ka'bah itu bukan hanya temboknya saja itu batasnya. Dari pondasi ini ke atas gitu. Awang-awang. Ya, sekalipun sholat Pak sampean menghadap tuh kebanyakan ya gak menghadap langsung ke Ka'bahnya. Menghadap ke awang-awangnya seperti Indonesia sini, masa lurus ke Ka'bah? Gak bisa, orang bumi ini muter gini. Di sini paling Ka'bah di bawah ya, lurus ke atasnya gitu. Jadi Ka'bah itu dari Ka'bah sampai langit 7 tuh Ka'bah semua hukumnya gitu. Sama dengan masjid itu gitu. Masjid itu awang matanya tuh masjid cuma ke atas. Gitu. Makanya zaman kalau ada pohon di atasnya masjid, zaman itikaf di atasnya pohon tuh sah. Sah gitu. Udah ya. Oleh karenanya apabila tangan kita menyentuh Ka'bah seperti barusan ini sambil tawaf sambil gini, atau di atas Hijr Ismail temboknya yang melingkar itu,
maka tawaf kita tidak sah. Tawafnya tidak sah, sebab syaratnya orang tawaf itu harus di luar Ka'bah. Gak boleh sebagian badan masuk ke dalam Ka'bah. Bisa dipahami ya, ibu-ibu? Terus kemudian sesampainya kita di rukun Yamani, ini gini Bu Pak, tiap hubungan dari sini ke sini satu kali, sampai sini satu kali ya. Ini ada bacaannya, tapi bacaan itu sunat. Gak baca apa-apa boleh, boleh baca sholawat terus ya boleh. Kalau ingin baca sampean ya pegang bukunya saja. Kalau gak hafal ya, tapi jangan. Ya, nggak mungkin ngapalkan teman ya, apalagi sudah tua-tua gini, ruwet. Pegang besok ada dapat buku khusus doa-doa itu, dikalungkan gitu di sini ya, nah, dibaca kan, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga buka lagi gitu loh. Tiap putaran itu ada bacaannya. Hanya nggak baca apa-apa ya boleh. Bahkan tawaf itu sambil bicara boleh. Memang ngomong be bojone ya apa meneh. Oleh-oleh apa yang rare. Umpama boleh enggak apa-apa. Gitu. Dikatakan oleh Nabi tawaf itu seperti sholat. Hanya kalau tawaf itu boleh bicara. Sama dengan sholat harus punya wudu, tutup aurat. Nah, gitu. Biar paham betul sampean ya. Jadi biar gak bingung. Tawaf guneman kok ngerasani wong. Dosa. Gak apa-apa, sambil bicara gak apa-apa. Tapi namanya ibadah ya lebih baik zikir, baca sholawat, baca istighfar, apa doa yang sudah ditetapkan itu. Kemudian setelah sampai di lurusnya Hajar Aswad, ini kan mubeng, cerit. Sampai sini lagi, nah ya, berarti satu hubungan. Lurus Hajar Aswad kita isyarat kepada Hajar Aswad sambil mengecup tangan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah sampai di sini isyarat lagi Bismillahirrahmanirrahim, isyarat ke Hajar Aswad. Tapi apa Bu? Banyak. Kadang orang banyak. Bisa ya dipraktekkan biar kan ini Hajar Aswad, rejo ya. Isyarat. Waktu isyarat jangan menghadap. Kalau yang kedua, ketiga, yang menghadap itu hanya yang pertama toh. Nah ya, kalau menghadap zaman bisa batal anu tawafnya. Jadi pada waktu dapat satu isyarat pancet menghadap kiblat nih apa itu Ka'bah ini harus di arah kiri. Gak boleh dihadap. Mungkur ya gak boleh, harus ada di kiri. Jadi isyaratnya miring gini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sambil jalan. Gitu. Paham ya? Gak usah mandek lagi di sini. Kalau mandek ganggu orang yang mulai tawaf. Lagi dari sini waktunya padat kalau waktu di lurunya Hajar Aswad. Kena bareng dengan orang yang mau memulai tawaf. Paham ya? Terus ini setiap putaran kedua sampai ke Hajar Aswad lagi isyarat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kedua ketiga juga Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menghadap sampai putaran ketujuh. Nanti ada keterangannya. Bisa dipahami ya? Demikian seterusnya hingga 7 kali putaran. Dan kita akhiri tawaf di tempat lurus kepada Hajar Aswad, sebagaimana kita mulai tawaf dengan lebih sedikit maju itu bukan maji, ke arah pintu Ka'bah, agar supaya kita benar-benar yakin bahwa tawaf kita sempurna. Maksudnya gini Pak, yang terakhir ya, yang terakhir kan asal sudah lurus ke Ka'bah, ke Hajar Aswad sudah selesai. Tapi sebaiknya ditambah dipunjuli gitu loh. Apa 3 langkah, apa 5 langkah. Jangan lurus Hajar Aswad sudah. Takut ada 1 cm, 2 cm tak kurang gitu loh ya. Apalagi sekarang nggak ada garisnya katanya.
Gitu loh ya, paham ya? Jadi dilebih terus ke sana terus sekali gitu loh. Kalau jangan menggok ke sini atau malah nerajang arus. Bisa dipaham? Nah ini gambarnya Ka'bah ini. Gini nih. Tawaf itu ada garisnya ini. Di pintu ada putih kecil itu berarti Hajar Aswad. Nah, ini ada keterangan multazam tuh, Pak. Ada tulisan multazam bawahnya pintu ya. Itu maksudnya antara pintu dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Namanya multazam. Itu termasuk tempat yang mustajab di situ. Jadi selain di pintu Ka'bah, selatan pintu Ka'bah gitu berarti. Sini pintu Ka'bah, sini Hajar Aswad. Itu namanya multazam. Kalau bisa sampean, tapi setelah tawaf gitu ya, ke situ itu doa di situ. Gitu. Terus mana ini? Di dalam tawaf hendaknya kita memperbanyak membaca doa dan sholawat. Yaitu tadi itu kalau bisa ya pakai bacaan-bacaan yang ada di kitab itu dari Kanjeng Nabi itu gitu. Putaran pertama ada bacaan ini, putaran kedua bacaan sini. Alhasil kalau dari pojok sini rukun Yaman ini sini. Ini bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama semua. Nanti ada juga itu. Jadi ringkasnya ini namanya pojok. Pojok itu rukun. Ini namanya pojok di sini rukun Yamani. Yang perlu diketahui. Sini rukun Hajar Aswad sini. Yang ada Hajar Aswadnya itu rukun Hajar Aswad. Rukun itu pojok. Ya, rukun pojok. Ini rukun Yamani. Rukun Yamani ini nanti ada kaitannya dengan tawaf. Kalau ini namanya pojok sini ini rukun Iraki, tapi gak ada kaitannya dengan tawaf. Di sini rukun Syami sini. Yang ada kaitannya dengan tawaf rukun ini dan rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Terus buka lagi sudah ini syarat-syarat tawaf. Ini tadi tuh caranya ya caranya. Ini syarat-syarat tawaf ini penting, syarat-syarat tawaf ini. Ini kebanyakan orang nggak memperhatikan, nggak tahu. Untuk sahnya tawaf harus memenuhi 8 syarat. Jadi syaratnya tawaf harus dipenuhi ada 8. 1. Wajib menutup aurat sebagaimana dalam sholat. Untuk orang laki-laki gampang ini ya. Auratnya bagaimana surah rubah. Oleh karenanya jangan sampai bukan sampau. Auratnya terlihat walaupun hanya rambut bagi wanita. Yang berat itu menutup aurat di dalam tawaf ini wanita, orang perempuan ya, gitu. Karena auratnya semua badan, kakinya, tungkanya gak boleh kelihatan. Biasanya lagi yang gampang kelihatan di sininya Bu. Ya. Rambut ini jangan sampai kelihatan. Rambut itu termasuk kepala. Ya. Yang wajib dibuka, cuman kalau waktu tawaf ini tawaf umroh kan wajib dibuka ini kan waktu ikram ya toh. Itu tapi yang harus dimenangkan tutup auratnya. Jadi harus dikedepankan dikit gitu. Anunya ini apa namanya itu? Jilbab, jilbabnya itu gitu. Jangan sampai sekalipun satu rambut kelihatan. Tapi jangan terlalu banyak nutup nambahnya. Seperti
Mbok yang sepuh ini kok sampai ke sini hitamnya itu. Terlalu itu Bu ya. Dikit saja, dikit. Ngenaknya ke wajah ini dikit sebab pada saat ihram sama itu haram menutupi wajah. Nah ini lagi Bobong ingat waktu ihram orang-orang panjang sampai pakai kacamata ya. Jangan pakai kacamata kecuali hajat Bu ya. Kalau ke kacamata nggak kelihatan saya boleh pakai tapi wajib bayar fidyah. Paham ya? Terus sudah itu yang kadang pengalaman gini, saya tuh pernah tawaf itu di depan orang perempuan, di belakang orang perempuan. Jadi jalan tuh saya gini, takut ke depan, takut nyentuh, tungkaknya kelihatan. Ya, orang perempuan nih, saya husnudzon saja barangkali ini mata Hanafi. Mata Hanafi itu tungkak kelihatan, nggak apa-apa orang perempuan itu gitu. Ternyata setelah selesai tawaf orang Indonesia camedur omong Hanafi metur. Saking nggak ngerti itu tungkaknya kelihatan. Harus kasutan, kalau nggak bisa kalau nggak kasutan. Waktu tawaf harus kasutan. Tua muda kasutan. Kan jalan gini ya kalau sholat gak kasutan karena diam gini toh ya toh. Kalau jalan kan gini buka-buka kan di bawah. Harus kasutan, gak bisa gak kasutan. Sudah, seterusnya nomor 2. Wajib niat untuk selain tawaf haji dan umroh seperti tadi. Sedangkan dalam tawaf haji dan umroh tidak wajib niat. 3. Memulai tawaf dan mengakhirinya di tempat yang lurur kepada Hajar Aswad. Seperti tadi ini memang dipraktekkan dulu ya, dicontohkan dulu. 4. Wajib berada di sebelah kanan Ka'bah, yakni Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Seperti tadi itu artinya jalannya begini. Loh ini loh Pak, perkataan begini ini Ka'bah itu harus ada sebelah kiri. Perhatikan. Kadang orang tua gini. Di sini ada garis bumi gini terus. Garisnya orang sholat. Zaman tawaf gini. Kadang kebabas ke sini Pak. Zaman menghadap gini. Ka'bahnya ketinggalan. Ini lurus gini ya Man. Ayah. Kiri gak ngadap Ka'bah ini karena kebabas harus menggok gini. Kalau waktu utun menggok gini. Kadang paham ya, kebabas gini ke arah kiri kita ini gak lurus ke Ka'bah, menghadap ke sana kan kosong ini kan. Kalau Ka'bahnya di sana, yang benar ya Pak, yang menghadap ini sih. Jadi ini menghadap kan. Jadi arah kiri harus menghadap Ka'bah terus. Arah kiri badan harus menghadap Ka'bah terus. Kalau kadang ya, yang enak ya terasa terus saja gini. Kadang mau ngomong sama kawannya. Ini Ka'bahnya hilang, gak kelurusan. Batal ya. Batal. Diperhatikan nih. Kitabnya nggak ada, tapi maksudnya begitu ini gitu secara jelas. Terus nomor 5, tawaf wajib 7 kali putaran. Tapi kadang gini Pak, bingung tuh. Dapat 6 apa 4, dapat 6 apa 5 saya ini. Harus direken 5. 7 apa 6 sama dengan sholat tuh direken 6 gitu. Gitu. Kalau sama wiritannya itu pakai sholawat nah, atau zikir-zikir yang lain. Kalau pakai yang buku itu kan temu putaran pertama, putaran kedua buka lagi, ganti ketemu putarannya. Kalau sholawat tuh sallallahu alaihi wasallam. Kadang lupa dapat berapa putaran ini gitu. Maka kalau bingung putarannya supaya direken yang lebih sedikit. Paham Bu ya? Lama Bu tawaf ini. Sekitar 1 jam. Lupa. Kalau dulu saya agak senggar, bisa setengah jam bisa.
6. Jangan sampai anggota badan masuk ke dalam lingkaran Ka'bah. Seperti tadi, termasuk Hijr Ismail dan Syadarwan. Namun ada kaul atau pendapat yang mengatakan bahwa tangan menyentuh Ka'bah tidak merusak tawaf. Ini kaul, ada kaulnya saja ya. Tapi kalau bisa zaman hati-hati. Kalau ada khilaf-khilaf gini nih, ngambil kaul yang kuat, ya. Yang aso, yang mutamat gitu. Jangan syukur ada kaulnya. Kadang ada ustadz baru bisa baca kitab itu, cari kaul yang murah-murah. Ini pokoknya apa? Cari yang murah-murah terus gitu. Akhirnya termasuk tatabai rukhos. Gak bagus, gak boleh. Kecuali dalam hajat, ya. 7. Wajib suci dari najis badan, pakaian, dan tempat yang diinjak. Kalau sekarang tempat yang diinjak itu gak seperti kuno, Bang. Kalau kuno itu katanya kan memang banyak burung merpati sana itu. Bisa ada teleknya gitu kadang kalau dulu katanya. Sekarang gak ada burung merpati di dalam masjid itu. Di luar yang banyak itu. Kalau dulu katanya masuk ke masjid gitu. Kalau sekarang enggak, di luar toh yang banyak gitu. Bersih sekali kalau sekarang. Jadi kita ini tinggal menjaga kesucian badan sendiri dan pakaian sendiri. Nomor 8, harus suci dari hadas kecil dan besar. Apabila sampai batal wudunya, maka wajib wudu, kemudian melanjutkan tawaf dan tidak wajib memulai dari awal. Nah, ini bedanya dengan sholat ya. Kalau sholat dapat 2 rakaat batal, sudah keluar dari sholat lagi dari awal lagi. Tapi kalau tawaf enggak, dapat 3 putaran, sudah 3 putaran batal wudu. Ya zaman tak boleh meneruskan tawafnya, harus keluar, wudu di luar. Terus kembali lagi menerus, tapi sudah dapat 3 putaran, yang nambah 4 putaran. Gitu loh kalau tawaf ini, menambah 4 putaran. Tapi harus dijaga. Tadi itu sampai mana yang batal sini, pojok sini pamanya, manteng ngeri. Nanti kalau mulai zaman mundur dari sebelumnya ini. Untuk ngati-ngati. Kan nggak bisa pas apa ya, nggak ada tengernya. Munduran dikit, nah, teruskan, nambah 4 putaran. Kalau batalnya sebelah situ, ya kembalinya nanti dari sebelah situ, mundur dikit, gitu. Bisa dipaham ya? Jadi kalau batal tawaf itu nggak harus mulai lagi dari awal, bisa diteruskan memang, terus diteruskan, dilanjutkan, gitu. Ditambah kurang berapa? Kalau batal putaran nomor 6, ya tinggal nambah 1. Gitu. Bisa dipaham ya? Itulah tawaf. Nah, dan istirahat dulu sebentar, tanya jawab biar gak lupa. Dipersilakan. Monggo. Nomor 2. Wajib niat untuk itu. Wajib niat untuk selain tawaf haji dan umroh. Sedangkan dalam tawaf haji dan umroh tidak wajib niat. Tadi saya kan waktu memulai tawaf kan harus niat saya. Lurus ke Hajar Aswad, bahu kanan. Terus niat ingsun tawaf di Baitullah ini, di Ka'bah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Lo niat begitu ya di hati niatnya ya. Lo niat begitu tuh asal bukan tawaf umroh dan tawafnya haji. Kalau tawaf umroh dan haji gak usah niat, ya pokoknya menghadap sudah Bismillahirrahmanirrahim, jalan gitu. Gitu. Bisa dipaham? Yang lain.
anu malahan tawafnya umroh yang mesti itu. Kalau tawafnya haji sudah tahallul awal, boleh tidak pakai. Iya. Bisa sudah. Kalau gini ya, setelah lempar jumrah Aqabah tanggal 10 kan lepas. Cukur rambut. Nah cukur rambut boleh lepas pakai pakaian biasa. Terus ke Mekah tawaf. Gak pakai pakaian ihram ya, pakaian baju biasa begini. Iya, gak harus pakai ihram, gak harus. Tapi gini, ada catatannya Pak. Kalau sampean setelah wukuf Musdalifah, umpamanya atau terus tawaf dulu. Nah, nggak lempar jumroh dulu dan cukur dulu, ya pakai ihram, pakai pakaian ihram. Sebab belum tahallul awal. Tapi yang banyak orang itu setelah dari Muzdalifah malam 10 ya, numpak bis atau jalan ke Mina, balang jumrah Aqabah. Yang terakhir yang paling barat itu 7 kali terus cukur. Itu yang banyak dilakukan oleh orang, dan itu alurnya melakukan haji bareng orang banyak itu. Kalau sampean dari Muzdalifah langsung ke Mekah dulu tawaf, harus sendiri sama manusia sendiri, nggak ada barengnya sama. Kalau ngajak gabung 2, 3, 10 ya itu saja, dan harus tahu jalannya gitu loh ya, paham ya gitu. Nggak ngikuti alur perjalanan haji. Dan gitu kalau tawaf harus pakai pakaian ihram masih, karena belum tahallul awal. Sampun nggih. Yang lain barangkali mari. Yang mana? Para jamaah diwajibkan pakai masker. Di sini kok dikatakan sebagai salah satu larangan bagi orang perempuan. Oh iya. Kalau orang perempuan pakai masker waktu ihram nggak boleh, kan masuk wajah yang ditutup tuh kan. Wajah itu yang wajib dibasuh waktu wudu itu loh. Dari sini tumbuhnya rambut sampai janggut ini, kuping sampai kuping. Gak boleh. Ya orang perempuan pada waktu ihram sudah ya, ihram haji maupun ihram umroh, dari niat sampai tahallul nggak boleh pakai masker. Nggak boleh pakai masker. Malah kacamata nggak boleh juga. Tapi nanti saya carikan lihat apa kena fidyah apa enggak gitu. Kalau butuh boleh pakai ya. Ada yang boleh tapi kena fidyah. Ada yang boleh nggak boleh. Apa itu nggak kena fidyah, ada gitu. Ada gitu. Insyaallah nanti saya lihat di kitabnya yang lebih terinci. Oh sama Pak, sama gak bolehnya. Untuk orang laki-laki loh ya, orang laki-laki. Kalau perempuan gak apa-apa. Kalau orang perempuan yang kaos tangan ya nggak boleh. Kalau orang laki-laki kaos tangan dan yang kelongsong ada mantu nggak boleh. Kalau orang laki-laki. Sebab apa? Nutupi dengan pakaian yang melingkar, jari-jari tertutup. Gak boleh. Sebab gini, satu anggota jari-jari satu ini aja Pak, gak boleh ditutup.
Jadi saya satu zaman buat kasut hanya sekian ya, tutup nggak boleh nih, nggak boleh. Cincin nggak boleh ya, cincin kan nutup hanya sekian, nggak semuanya, nggak semua satu jari, gitu loh ya. Gelang, jam tangan boleh karena nggak nutup semua lengan, kita hanya sebagian, gitu loh maksudnya. Yang nggak boleh itu satu juz badan ditutup. Untuk orang laki-laki ini, orang laki-laki. Monggo. Sampun nggih, kiriyen, sampun. Monggo. Sampai di dahar menawi jajane. Kula kambe mangan nggih ngantuk. Monggo santai mawon. Tawaf dapat 4 putaran, putaran pertengahan pun 4 ya. Lupa apa itu batal, kan keluar wudu, kembali lagi lupa. Mana ini? Oh zaman kalau gitu mulai saja dari Hajar Aswad. Gitu ya, untuk ikhtiat itu ngati-ngati. Terus ini tetap di yang 4 ini sekarang ini hanya dapat 3 berarti tadi gitu. Jadi umpama batalnya di sini kan nggak apa-apa, ikhtiar dari sini nggak terhitung di sini gitu. Oh iya mulainya itu. Oh iya nggak usah, bukan permulaan ini. Nggak boleh malah menghadap ke Ka'bah, nggak boleh. Jadi pada waktu tawaf ibu-ibu menghadap ke Ka'bah nggak boleh. Mungkur Ka'bah gak boleh, yang harus menghadap badan bagian kiri. Nah ya gitu. Makanya kalau ke babas tadi itu gak ada menghadap, badannya gak ada menghadap. Iya, harus mundur dulu, betul, harus mundur. Gitu, atret. Atretnya gak apa-apa menghadap ke sini, Pak. Boleh gak atret, meng. Iya. Tapi agak sulit. Tidak artinya nggak usah atret. Kalau mundur tanpa sulit zaman, yang menghadap ke selatan, gitu loh. Gak apa-apa. Dari sini nanti balik. Gitu. Jadi sini balik lagi. Gitu. Ada itu sopnya. Kalau ngikuti sop itu enak. Ada sopnya, garisnya sopnya sholat. Kalau di Mekah itu sopnya sholat kan mundur gini sopnya Pak, gitu loh. Kalau ngikuti itu mesti tepat ini, di badan ini gitu, menghadap Ka'bah terus. Kami khawatir, kalau gak ngerti kan pokoknya motor. Iya loh, itu apa kalau ibadah karena orang bunta itu begitu, pokoknya orang jalan, tato karpa. Begitu. Sebentar dulu gak tahu saya itu. Iya. Oh iya gak wajib. Gak wajib. Ya atau gak selamanya tidur lah mama di putaran kedua, putaran ketiga atau tidur bangun macam gitu ya atau. Dan lagi sekarang katanya kalau pakai kursi roda. Kalau pakai kursi roda itu katanya harus di tingkat 2. Tapi tambah jauh jadinya. Kalau tidur ada kemungkinan. Ini enten pertanyaan betul jaket dijawab nih tasya. Tiang sing tawaf damel kursi roda, kaecon ketileman itu loh. Ini ya fasa pandang. Yang wudunya nggak batal ya karena duduk ya gitu. Kalau batal wudunya lain lagi. Tidurnya miring-miring aja, ya batal wudunya, batal dengan tawafnya. Jadi pending riyen nggih niku nggih, pending. Ditunda artinya jawabannya jika digolek. Kita takon-takon.
Masalah anu kemarin tuh ya, masalah semir. Lek paham kula ngeten niku Mas. Semir ini kan bukan minyak. Hanya semir itu macam dua, rupanya ada yang wangi, ada yang enggak. Untuk yang enggak wangi ya enggak apa-apa. Untuk yang wangi karena wanginya itu enggak boleh. Enggak. Wingi sing dipun pending pertama sampo nggih. Lek sampo niku lek krana wangine harame krana wangine. Tuh. Kok malah enak suarane niki. Salone berarti niki anyar-anyar. Ono Pak Suni. Sampo lek mboten wangi. Lek akrop sing paling cedhek kaya sabun lek menggak kula. Kan muntuk nggih. Ngoten tok jawabane. Dadi lek gawe sabun ndak ana wangine, sampo ndak ana wangine, katose sami ya. Nggih, akrope. Menawi semir sampun kula konsultasi teng pinten-pinten kiai sing nderekaken Basul Masail sami mboten wantun jawab. Semir niku mboten wantun jawab lek kate dipadakno kalian lengo. Krana akrope cedhek semir niku nggih. Keranten semir niku cedheke anjene kaya nang lengo cedheke. Lek sampo niku cedheke nang sabun sing penting mboten wangi. Lek semir napa malih wangi ngoten. Jelas mboten nang salik wangi, lek mboten wangi niku cedhekan nang lengo. Keranten gilap malih. Oh, ngoten. Oh, ngoten. Namung ngoten anu dadi semanten kula tang-tang-tangaken lek min haitsul takbir mboten wonten Yai. Cuma pendekatan. Pendekatan lek sing sampun niku cedhek nang sabun. Lek semir niku kaya cedhekan nang lenga krana malih sae ngilang. Ngoten. Tapi badhe ngukumi haram mboten wantun. Ngoten. Terus mungkin langkung saya ini mboten dipun lampahi ngoten ya. Jarang badhe tiyang lampahi nggih. Tapi wong ilmu ya apik ae. Coba kate semiran de kono. Lek kenyataane semir mancane lek sing cair niku anu saged nglimar kaya anu jenengan. Engko telengo nggih. Anu nelek pun di anu Mas napa niku mantun semiran ngoten kan dibilas. Lugure banyu niku nglimar-nglimar ngoten lho panjenengan. Ngelengong nggih. Tapi dari Mas Hasan ngoten mantun jawab secara tegas. Ya aja semiran di kono ngenteni lek wis tahallul ta mule. Ya napa? Oh sing pengaku dereng kula anu terang. Kalau wingi kula tanglet teng Yang Musyafa sunnate wong ihram niku derenge ihram disunnataken lengo wangian awake lan klambine. Nggih, nggih. Nggih. Sing kula tangletaken lek klambi sing ana lengane niku wis dicoplok. Mantun dicoplok didamel malih. Kan berarti ndamel klambi sing ana lengone. Niku panci miturut alal ashah, ngoten. Alal ashah niku panci mboten kengeng.
Muqabilul asoh napa muqabilul asoh niku sik kenging jenengan damel sik kenging kauli niku. Dadi ana barang niku sok bener ana sing paling beneran ngoten lho. Niku asoh. Muqabilul asoh niku kaul dhaif sik saged dipun lampahi. Dadi mangke panjenengan lek mantun ihram niku klambine kathah minyake terus jenengan lepak klambi sih sanes nggih kelamaan kain ihram nggih menawi kain ihram niku kathah minyake terus sampean coplok atus terus sampean damel malih sampean melok kaul muqabilul asoh waliane kaul asoh ngoten. Dadi sampeyan nglakoni niku wonten ilmune dudu tiron-tiron ngoten lho. Nggih. Kitabe wau nggih kula sampun seraken teng Yai Musyafa, tapi niki Yai Musyafa sing dawuh wingi. Cuma kula mamang. Keranten mamang Yai Musyafa nggih ngoten digoleki ternyata di kitab Yai Musyafa mboten kepanggih. Di kitab intu. Nggih. Nggih. Oh teng swite nggih. Nggih. Alhamdulillah kangge panjenengan besok nek wis mari lengo wangian durunge ihram marine ihram dicoplok klambine klambi sing wau dikek lengo wangi didamel malih melok muqabilul asoh kengeng muqabilul asoh. Dadi lek ana wong liya ngarani ndak kena iku bener niku tapi ndak duwe rahasia muqabilul asoh ngoten tok. Tak perlu tukaran kadang niku tukaran wong. Oh, ndak perlu dijeru ilmu. Ndak usah ngoten, Bun. Niki ilmune sampean dhewe. Kan ngoten ya. Terus ya Musyafa di Bekasi, ojo sombong. Oleh wis ngaji, ilmune rada dukur, werune luwih jangkep, terus atine geneman rada sombong. Nggih diuji nang Allah Taala, mboten angsal sombong. Kengken ngasor ngoten nggih. Sampun ya. Ikuti madzhab. Nggih. Anu ditereng diterangaken dereng tutuk aja nih. Dereng. Lem tak kesikut. Ampun. Jadi masalah sandal, kalau zatianya sandalnya suci, sandal itu suci, bukan najis. Paham sampean? Lah mangkira, niku berarti sandalnya kena najis. Lah dadi sandalnya kan suci. Ya pejare kena najis apa ndak sandalnya iku. Lah kena najis ya aja gowo. Nggih. Lah sandalnya suci to mari disucani terus digowo. Ya mboten apa. Nggih. Lho sandal apa najis ya? Kena najis juga tutup najis nggih. Kena najis mutan najis nilai kitab. Nggih lek kena najis nggih mboten kenging dipetotowa. Nggih. Nggih kata suci. Ngoten. Nggih menawi suci sandale Pak ngoten nggih. Nggih husnudzon mak husnudzon ae. Nggih. Mboten nggih biasa teng Masjidil Haram kata tempat-tempat teng Jawi. Bercandal enten tempate ngoten. Tempate enten.
Mungkin aman gimana nih masjid di salap ngeriku di tengah ngeri lewangsul liwat ngeriku mungkin ngaten tempat ya. Nggih tapi nggak ewet kajeng ngumpah Mas. Kajeng ewet. Wong jeding man saking masjid lu tepi. Saking nggih tepi. Terus kadhe suci kira masjid. Bareng ngono mlakune. Tapi lek cara syariat kan mesti najis, lek najis kan kudu yakin. Ngoten. Sandal niku lek cara kitab nggih, lek cara perasaan benten malih. Gak yakin kena najis suci hukumnya. Kok idai najis yakin najis baru dihukumi najis. Lek mamang najis apa najis ya suci ya. Syukur asale suci. Saking adate tiyang mriki pokoke kena lemah kuwi wis najis. Perasaan niku nggih. Padahal iki masuk najis lemah-lemah dhewe. Ya Pak, najis. Lah kita ke perasaan aja kotor didi najis. Rusuh kudu najis asline. Jadi najis itu cara kita kudu yakin ajene najis, baru dihukumi najis. Makanya sampean mengke cen tengok niki yang najis. Kok ngeten namanya? Mosok kata sajadah maro sembayang di pinggir dalan. Gak yakin najis suci hukumnya. Jadi kembali malih nggih. Jangan sampai gampang suudzon ngeten tiyang. Mboten kenging kan malih. Enggak was-was. Apa beda tapi kebetulan angsal aja was-was. Sampun ana apa malih? Monggo. Iki kan ajarah tadi pojok ngriki Pak nggih. Terus mentang meletakkan apa nih? Nah makanya iya pada permulaan tawaf itu sunat menghadap. Nggih. Jadi lurus ajarah diluruskan ke bau kanan. Iya menghadap, tetap menghadap. Bukan menghadap ke tinggi enggak. Menghadap dengan keadaan menghadap. Lurus dengan keadaan menghadap. Betul. Iya. Jadi menghadapnya ke Ka'bah itu bau kanan diluruskan ke Hajar Aswad. Ya menghadap orangnya, bukan gini terusannya. Nah, bukan baunya diginikan menghadap ke sana orangnya enggak. Gitu. Paham nggak? Terus nggak? Jadi betul Bapak ini bisa jadi menurunkan bau kanan menghadap ke sana orangnya, gitu kan? Enggak gitu. Tetap menghadap ke Ka'bah, hanya bau kanannya diluruskan. Mama lurunya di sini, jangan kesinian. Gitu. Kalau dulu ada karenya enak, kalau diinjakkan ke garis itu berarti lurus ke bau kanan. Sekarang hanya lampu yang diperkirakan saja. Sampun?
Nak terusaken riyen aja tutuk yang intisar. Tanglet intisar. Catatan, oleh karena dalam tawaf sangat sukar menghindari persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ranten sangat berdejal-dejal kumpul laki-laki perempuan. Jadi mudah tersentuh antara laki-laki dan perempuan. Jadi gampang batal. Batal ping telu. Wudu mana? Sak wuduane sama lek sajam untung. Sing riko balik-balik riki. Dari tempat tawaf ke jeding wudu terus kembali sini. Paling cepat setengah jam. Paling cepat ku. Kalau sudah tahu jedingnya tuh. Kalau belum tahu bisa 1 jam. Enggak, soalnya kan masjidnya besar. Jadi sini tempat tawaf, keluarnya ke kecamatan sana berapa? Keluarnya dari masjid. Kan kecamatan sana mau ya tuh. Kan jauh ini ke sana kan. Masih kurang jauh. Masih cari jeding. Terus kembali lagi ke sini. Belum jedingnya ke bawah tanah. Terus ngantrinya ya sekitar 1 jaman, batal 1 kali. Untuk itu mana tadi? Maka untuk menyelamatkan tawaf kita agar tetap sah, hendaknya 1, dalam berwudu maksudnya untuk tawaf kita mengikuti mazhab Hanafi dalam fardu dan syaratnya, sehingga apabila terjadi persentuhan laki-laki dan perempuan selama tidak intisar maka tidak batal wudunya. Teng mazhab Hanafi niku Bu, nyeding persentuhan ngutik kulit lanang wedok niku boten batal asal boten intisar. Jeneng tangletaken wau intisar niku apa? Intisar niku maksudnya non sewu manuke kulo tangi. Ngotek nyang wedok kuning alu moro tangi manuke. Batal lek ngoten niku ngoten. Tapi masa lek ngotek ngono tok kate tangi ya. Insyaallah mboten dadi gak batal ngoten lho. Mulai tempat India sing ayu iku moro srit ngene tok moro tangi. Bagiannya benar. Nun. Oh, sami batal. Sami batal Bu. Nggih. Iki anu intisar. Nggih maksude sawale jang wedok enggak duwe manuk. Syahwat. Jadi nek syahwat sing wedokku batal marang. Nek ikut syahwat, wong wedokku syahwate mailul qalbi. Nek wong lanangku lek moro syahwat moro manuke tangi. Lek wedok mailul qalbi, atine moro cenderung seneng ngoten lho. Ngoten ta? Seret nurut. Niku melok batal malah lek ngoten ngoten lho. Gak melok ngoten nggih boten batal. Syukur wuduhe damel mazhab Hanafi. Lah sakniki niki badhe bahas wudu mazhab Hanafi. Nggih. Yang nomor 2 iku waca pisan. Iku durung wudu Hanafi niku. Solusi yang kedua, apabila terlanjur berwudu menurut mazhab Syafi'i, maka mengikuti kaul atau pendapat Muqabilul Mu'tamad yang memperbolehkan talfek dalam ibadah. Talfek itu apa? Ngumpulno antara mazhab Syafi'i be mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi di eloi, mazhab Syafi'i di eloi dek wudu niku.
yakni dalam wudu mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan batannya mengikuti mazhab Hanafi. Ini wudunya pakai Syafi'i, batannya ikut Hanafi, wudunya Syafi'i. Ini berarti satu wudu dan batal itu mengikuti dua mazhab. Itu kalau menurut Muqabilul Mu'tamad diperbolehkan, sehingga tidak batal wudunya bila terjadi persentuhan laki-laki dan perempuan. Ya tetap asal tidak intisar, yang perempuan tidak syahwat. Tapi ya niki kadang nerangaken wudu Hanafi. Nah, wudu Hanafi tambah kuat niki. Wudu'e cara Hanafi, batale melok Hanafi. Sementara kalau kita wudu pakai Syafi'i, batal ya ikut Syafi'i. Namanya gak talfek itu, gak mengumpulkan dua kaulnya imam. Sing api ngoten niku mboten talfek. Di ibadah Muqabilul Mu'tamad tapi sing ngingaken. Dan ibadah ada yang perbolehkan, Muqabilul Mu'tamad tapi kurang sahih berarti kaulih terus sing api nomor 9. Ngel yang itu berarti angel. Saniki bahas wudu Hanafi nggih. Wudu dalam mazhab Hanafi pada prinsipnya sama seperti wudu mazhab Syafi'i. Hanya ada bedanya, hanya saja harus dengan air yang mengalir. Duduk untuk jadi apa itu wudu? Damel keran. Nggih. Ketepaan iki lek temu kagak ono, jadi ngriki. Pakai keran semua kalau sana. Bener mau tepak. Atau air atau mancur seperti keran. Dalam mengusap kepala wajib sedikitnya seperempat kepala dan sedikitnya memakai 3 jari. Ngusape kepala sih nggak podole, basuh wajah sama, basuh tangan sama, basuh kaki sama, terus basuh ngusap sirah. Kalau Syafi'i kan masih didik ini toh, sabunan dia. Le Hanafi niki paling ndak nganggo driji telu. Sing diusap seperempate kepala. Jadi paling gampang ya wis malah semua kepala itu kelewatan lebih. Paham nggih? Paling enggak kepala 3 diusapkan. Seperempat kepala. Seperempat kepala. Jadi mau di basahi terus ya seperempat di bareng lebih enggak. Sing api usap kabeh karo gak larang banyu. Adapun yang membatalkan wudu ini, batalnya wudu ini perlu diperhatikan kalau sudah wudu pakai Hanafi. Hanafi ini fardune wudu namung sekawan wudu. Basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala seperempat atau sekitar umbun-umbun kalau kita. Basuh kaki. Niat sunat. Tartib sunat. Tapi yo wudu kan biasa mohon oleh kesunatan itu. Yo niati wudu terus tartib. Mboten wajib niatnya. Tartib mboten wajib. Dadi mau wudu basuh sikil dhisik kena. Diwala-wale. Basuh sikil, basuh tangan. Karena di Quran ya kan tartib. Adapun yang membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi ialah iki perlu diperhatikan lewis elok wudu mazhab Hanafi, wudu'e ikut mazhab Hanafi. Batale ikut Hanafi. Satu keluarnya najis dari manafit. Maksudnya manafit itu lubang-lubang badan. Lubang badan itu kuping, betul gede batal. Irung betul gede batal. Irung kan lubang badan. Yang metu najis batal. Muta enggak masuk gede masih gak muta batal. 2 keluarnya sesuatu dari dubur, maklum sami nih seperti kentut. 3 muntah sepenuh mulut.
Iki mana ya naji, mana muntah. Muntah dihitung yang lain ini. Muntah sepenuh mulut niku membatalkan. 4. Keluarnya darah dari mulut yang mengimbangi banyaknya ludah. Keluar darah dari mulut mengimbangi banyaknya ludah. Artinya kaya akai ludah yang ada di mulut. Kalau itu akai membatalkan. Berdarah yang mengalir. Dan dia betul-betul gede, dia apa kesandung, moro jatuh dari jile sikile, mili, apa gede nih, batal. Ngiris bumbu wong itu kena tangane, ya, mili gede nih, batal. Terus hilangnya akal kami ini. Tertawa dengan bersuara dalam sholat. Tebak sembahyang kata apa yang lucu orang guyu. Niku sana sholat itu sing batal. Wudu ikut batal. Nomor 8, persentuhan kulit dengan intisar. Nah niki sing penting niki nih diambil niki nih ajane luwih berat mazhab Hanafi ini. Batal sing persentuhan kulit suami istri suami istri. Perempuan laki-laki ya asal nggak sampai intisar niku mboten mboten batal. Ngaten lho. Sampun saged dipaham nggih. Niku batale wudu kali fardune wudu'e mazhab Hanafi. Bagaimana? Oh ya gak batal, Pak. Saking ayune mone ngoten. Jadi pahami enggak nyentuh ngene ada intisar tapi mboten persentuhan. Nggih kelambine tok gedhe wene ngoten lho. Nggih mboten batal. Tadi tanglet dengan ya musyafa nopo sami ing dalam masalah kata-kata bersentuhan kulit. Jadi mazhab Syafi'i ini ku rambut mboten batal. Dadi lek ana wong gak ada wudu sing dicekel niku dudu kulit ketemu kulit tapi perkara telu, siji kuku, untu, rambut. Jadi lek nyekel niku lek di mazhab Syafi'i mboten batal. Tapi niki di mazhab Hanafi napa sami. Soalnya bahasa nggih sami soalnya bersentuhan kulit. Nah, sedangkan misalnya lek bersentuhan niku dudu kulit tapi rambut, kuku kalian untu. Apa sami kali teng mazhab Syafi'i. Kali beda mazhab niku istilah nggih kadang beda wae. Dereng mendalami tentang kitab asline kula. Lek teng riku. Maksudnya ngeten pami rambutnya dicekel ngoten ya. Niku napa termasuk teng riki persentuhan kulit ya ngeten. Lek teng mazhab Hanafi. Di mazhab Syafi'i jelas. Lek karo ngelus-ngelus rambut tok, oh rambutmu hitam, rambutmu seperti hitamnya arang. Niku boten batal lek Syafi'i. Kirangan lek mazhab Hanafi niki. Sementara keranten lafadz ngeten nggih sami sementara nggih diperdalaman nggih. Dilihat malih tengah mungkin teng kitab asal ya. Untuk barang masuk nomboten. Tapi lek untung ki rada repot, Pak. Sing kate bersentuhan. Pi tangane dia. Berarti cedek nemen wong hubungane. Ya. Nek karo wong liya ndak kira kadungan untune ngene. Lek bojone dhewe iso. Niki berarti faidah Bu, lek sampean kali sing jaler tebak gandengan cekel-cekelan. Kan berarti ilang.
Loh, sakit hilang loh Bu Haji ya lo nek Kejayan. Mboten ngambil ijal, kalau ada di sana saya lepas satu kecenderungan hilang. Nah, perlu pegang tangan atau paling tidak pegang kain ikhramnya yang laki-laki. Kalau pakai mazhab Hanafi pegangan tangan. Nah, gitu loh. Pegangan tangan. Nah, tenang tadi bebas. Gak batal. Iya, asal enggak burungnya ya. Asal burungnya. Tapi insyaallah ndak kira ra kate saking ilmune ngono. Mosok kate wong mero tangi kono ane. Nang bojone dhewe. Ya kalau tangi ya, aja lepas kate tangi. Cel kate tangi. Apa mati tangi iki nih. Sampun nggih, monggo yang perlu ditanyakan untuk selanjutnya nih tawafnya perempuan haid. Monggo. Ya ampun kawal kula, Pak. Jane kawal dawuh pendapat. Nggih pendapate sing olehaken ngoten mawon nggih. Kawal kebalikane kawal aso. Nggih kawal sing diterangkan sing ngangsalaken ngoten pun nggih. Ngoten. Ya apa ya? Nggih. Nggih. Nek tau kerang-kerang ngono ya gak apa-apa, lek ngamalaken benten malih nggih. Lek ngamalaken kudu nyangka oleh sing anu asale. Teng kaul sing ngingingaken ngoten. Lek ngamalaken. Lah kudu crita nyang wong ya tepak ngaji dik kono. Oleh ngoten. Ngoten enggak. Kan semerap Mas. Bahkan tingkatannya jenengan itu dukul. Apa madzhab liyor nih. Nggih, mboten sembarang wong kan ngoten ya. Yola yang musafah kan sering. Kita pituji, tapi hakikatnya jupuk lan kita betul. Sampai digolekno dalan. Di pura-pura abot, di sekiranya tidak abot. Ini pendapat sih. Monggo.
besar itu kalau memperjelas ketannya itu apa? Di alam keluarnya jalan besar itu ya, karena lembab ada terasa kayak ada yang keluar gitu ya. Kalau melihat di dalam kitab mazhab Syafi'i, yang sampai tanyakan kan mazhab Hanafi. Biar yang musyafa nanti yang jawab kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i itu dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya orang itu kan tidak keluar, tidak mengeluarkan. Jadi kalau ada keraguan di dalam hati, apakah di tubuh saya ini ada angin yang keluar atau ada hayawan yang sangat cantik putih, kan ada itu ya. Apa cara mencuri ini kan? Nama? Biar. Cari dong cowok keren. Itu biasanya memang mengganggu hati kita, was-was. Kayak ada yang keluar, kayak enggak. Maka miturut kaidah di dalam mazhab Syafi'i dikembalikan kepada hukum asal. Apa asalnya? Tidak keluar. Al aslu al adamul khuruj. Jadi gitu. Kan tadi ada solusi. Talfek itu tidak apa-apa gitu. Dalam ibadah. Muqabilul mu'tamad. Sampeyan kudu saged jawab lek ditakoni apa muqabilul mu'tamad? Waliane kaul mu'tamad. Nek sampe ditakoni apa kaul mu'tamad iku? Kaul sing kena digawe sing paling kuat amanane. Nggih. Berarti waliane ndak kuat. Cobi ini kita musyafaat tasik dahar. Seakan. Berarti kalau selingi monggo kali didahar. Pak Suri salah adem niki. Monggo pun lho ibu-ibu. Niki dalem. Lho sik dereng asal pundi niki. Dibarengaken. Monggo sing dereng asal. Ibu-ibu wonten sing dereng. Saged difahami Mbak nggih? Ya, sampean melok mazhab Syafi'i mawon, melok pendak mazhab sampean dhewe. Niku lek mamang apa ana sing metu apa sing ndak iku dihukumi ndak. Sebab asale aja tidak metu ngoten. Kathah kasus ngoten niku. Barang mamang itu terus ya musyafa masalah najis wae. Kayak najis kaya ndak ya boten wong asale. Tapi lek ana tembelek kayak suci kayak ndak iki wisane. Ya najis. Maksudnya ngeten lho. Sampeyan ana plesteran, weruh lek najis. Asale ru najis. Mari ngono kayak kena udan nih, kayak ndak. Balik nang hukum asal ki najis. Soale wau semrap panjenengan lek niku najis. Tapi lek asale ndak ero apa-apa lho, asale tekhel suci nggih suci. Niku kaidahe mazhab Syafi'i. Jenenge tapi mboten sedanten ngoten nggih. Monggo ya musyafa mazhab Hanafi sing tetangga-tetangga. Secara lembut-lembutnya ngoten mboten semerap kelanggan. Masalah mazhab Hanafi hanya sebagian-sebagian. Sampai masalah tadi masalah dakikon itu. Masalah lembut, masalah alit ya, lembut. Nggih. Tadi lek mazhab Syafi'i kata wau sing sampun diaturaken masalah. Tapi kira-kira cara dzon kula sami niku kali mazhab Syafi'i. Dadi lek gak yakin ana metu yo mboten ana apa. Mboten batalaken. Ya ampun ngoten ya. Monggo.
Tapi enggak apa mumpun di dunakan teng jedine terus. Mumpun di apa ya ditadane yang jedine teng jaba. Jangan teng jaba. Male niki nggih penjawi. Male nggih niki namung disaranaken pada saat tawaf nggih. Dadi aman toko kene ngelakoni kok. Saya ini hanya disarankan pada saat tawaf saja untuk menghindari kebatalan yang sulit dihindari di saat tawaf. Oke. Jangan apa niki? Sampun bisa jam setengah lebih. Napa saged ilmu sing sampeyan terami talfek madhab pendapat madhab syafi'i dicampur kali madhab misalnya wudu'e melok madhab syafi'i batal melok madhab hanafi lek cengeng niku pun ilmu namanya cuma ilmu niku disaranakan digunakan nalikane nemoni hal sing sulit lek normal ngeten damel napa. Nah, sing apik niku sing asli teng mazhab Syafi'i mboten usah talfek. Kula kalian panjenengan memang pahami kan ahlu sunnah wal tidak satu mazhab tapi 4 mazhab. Dicampur kene. Apa maneh sing seneng es campur, mboten napa-napa. Dadi wudu rasa es campur. Mumpun dilakoni sakniki nggih. Mangke mawon wis tutuk mriko niku panci gunane ngoten terus yang musyafa bahasae engko ae ku ilmune tawaf iku. Nampun menawi sampun dipun tutup ya. Alhamdulillah pengawasan hari kepinten dipun kroson keempat niki saged terlaksanakan di sae malah wau wonten cek nggih kula kleresan wau wonten wadi palintu mboten saged nderekaken panjenengan matur muga ilmu sing sampun panjenengan terami dados ilmu sing manfaat ilmu sing barokah ilmu sing dadosaken esai ibadah panjenengan ibadah haji dados haji ingkang mabrur haji sing dipun trami dening Gusti Allah dalem atas nami pengurus MJNU menawi wonten suguhan kirangnya jagi nyuwun agunge pangapunten niki wontene cara pondokan jenengan keto wangsul monggo didhahar niki malah alhamdulillah makaten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفحش ما ظهر منها وما بطن بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرا لنعمتك مثنيا قامين وتم علينا وتم علينا وتم علينا صلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.